Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah kita peroleh selama kita hidup di dunia ini sampai dengan waktu sekarang ini. Kita teruskan kembali pembahasan soal belajar tentang matematika, berbagai materi. Hari ini kita akan belajar tentang program linier. Oke. Program linier ini untuk kelas SMA ya. Oke. Tetapi basicnya pada dasarnya ini sudah kalian pelajari pengetahuan dasarnya itu di SMP ya. Karena ini mirip seperti dengan nama juga program linier ya. Linier itu kan garis ya. Nah, berarti kalian sudah belajar yang namanya persamaan garis di SMP ya. Oke. Baik, kita akan melihat soal yang pertama ya, langsung saja. Oke, gambarannya ya, ini ada beberapa soal, ada 6 soal yang akan kita bahas. Kita lihat dulu soal yang ini dulu ya. Nah, seperti ini dulu. Oke. Atau yang ini dulu saja. Ya, yang ini dulu saja ya. Nah, soalnya seperti ini. Jadi dia berupa soal cerita ya, soal cerita. Dan kita akan menyusun soal cerita tersebut menjadi model matematika ya. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Seorang peternak memiliki tidak lebih dari 8 kandang. Oke, seorang peternak memiliki tidak lebih dari 8 kandang untuk memelihara kambing dan sapi. Setiap kandang dapat menampung kambing sebanyak 15 ekor. Atau menampung sapi sebanyak 6 ekor. Jumlah ternak yang direncanakan tidak lebih dari 15 ekor. Jika banyak kandang yang terisi kambing X buah dan yang terisi sapi Y buah, model matematika untuk kegiatan peternak tersebut adalah. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan bahwa jadi dia punya kandang ya. Dia punya kandang. Oke, yang ditanya adalah banyaknya kandang ya. Jadi kita harus memodelkan banyaknya kandang tersebut. Baik, caranya adalah perhatikan ya, kita buat dulu tabelnya. Oke. Di sini ada, kita buat di sini X itu untuk kandang kambing ya. Ini kandang kambing, kita buat kambing saja. Oke. Ini kita simbolkan dengan X, kemudian sapi ini sebagai Y ya. Oke, kemudian 8 ya. Jadi kandangnya itu tidak lebih dari 8 ya. Berarti kalau ada satu kandang sapi, satu kandang kambing dan satu kandang sapi, ini kalau dijumlahkan dalam nanti 1X 1Y ya. Ini tidak boleh lebih dari 8. Tidak boleh lebih dari 8 itu berarti kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, 1 ini muncul dari mana? Karena kalau dijumlahkan ya, 1X tambah 1Y, kalau dijumlahkan ini tidak lebih dari 8 gitu ya. Oke. Setiap kandang dapat menampung 15 ekor. Berarti kalau ada 15 ya, ini 15 untuk kambing ya, kambing itu 15. Kemudian sapi ini 6. Ini jumlah ekornya, ini tadi jumlah kandang ya. Ini jumlah kandang. Yang ini jumlah ekornya ya. Oke, jumlah ekornya ini tidak lebih dari 100 ekor, berarti kurang dari sama dengan 100. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita buat ya, tinggal 1X untuk yang ini ya. Atau kita buat di sini jadinya ini jadi 1X ditambah 1Y. Ini tidak boleh lebih dari 8. Kemudian untuk yang satunya 15X kemudian ditambah dengan 6Y, ini tidak boleh lebih dari 100 gitu ya. Nah, sekarang tinggal
kita lihat yang mana yang sesuai dengan itu ya, model matematikanya. Oke. Nah, ini otomatis syaratnya harus X-nya ya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Ini kandang ya, banyaknya kandang sapi lebih dari 0, banyaknya kandang Y lebih dari 0. Maka jawabannya adalah yang mana tuh? 15X tambah 6Y kurang dari 100, X tambah Y. Nah, 1X tambah 1Y ini biasanya dituliskan cukup X tambah Y ya. Jadi, satunya nggak perlu dituliskan ya. Berarti jawabannya yang ini 1 sama ini ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Ini soal yang paling sederhana ya. Jadi hanya sekedar menyusun model matematikanya saja ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, masih menyusun model matematikanya dulu ya. Kita masih menyusun model matematikanya. Suatu perusahaan akan mengangkut barang-barang yang terdiri dari 480 kardus dan 325 peti. Oke. Jadi ada 480 kardus dan 325 peti. Dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk. Mobil bak dapat menampung paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Truk dapat mengangkut paling banyak 30 kardus dan 32 peti. Jika biaya sewa untuk mobil bak 100.000 dan truk 150.000 sekali jalan, biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah oke. Nah, kalau ini sudah ditanya kondisi minimumnya ya, biaya minimumnya. Nah, kalau tadi baru sekedar model matematikanya ya kan, model matematikanya. Nah, dari model matematika ini nanti baru bisa dicari biaya minimum. Artinya, untuk mencari biaya minimum, kita harus menentukan dulu model matematikanya. Baik, kita kerjakan. Ingat, langkah pertama adalah membuat ini ya, membuat tabel ini ya, membuat tabel ini. Oke, kita buat. Oke, kita mulai dari jadi X dan Y-nya siapa? X dan Y-nya. X dan Y-nya adalah mobil bak dan truk ya. Oke, kita buat. Ini bak sebagai X, kemudian truk sebagai Y ya. Bak sebagai X, truk sebagai Y. Nah, kemudian kita perhatikan ada apa itu? Peti dan kardus ya, ada peti dan kardus. Ada peti, satu lagi ada kardus. Nah, bak itu bisa berapa tadi? Coba lihat. Mobil bak itu mengangkut 40 kardus. 40 kardus. Ini 40. Petinya 16. Oke. Kemudian truk. Nah, ini 30 dan 32. 30 kardus dan petinya 32 gitu ya. Oke. Nah, mengangkut barang-barang yang terdiri dari 480 kardus. Berarti ya. Nah, jadi dia ingin mengangkut 480 kardus dan 352 peti. Di sini 480. Di sini mana tadi petinya? 352 peti ya. Terbalik, hati-hati. 480 itu di bawah ya. 480 kardus. Kemudian petinya berapa? 352. Oke, ini daya tampungnya ya, ini daya tampungnya. Nah, sekarang berarti persamaannya adalah kita buat persamaannya berarti nanti 16X ditambah 32Y ini kurang dari sama dengan 352 ya. Kemudian yang satu lagi 40X ditambah 30Y ini kurang dari sama dengan 480 ya. Oke, kita sederhanakan dulu, ya.
Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 16. Kalau sama-sama dibagi 16 jadinya berapa? Ini jadinya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 352 dibagi 16. Dapatnya berapa itu? 20 ya. Coba 16 352 dibagi 16. Ini dapatnya 2, 32. Kemudian ini berapa ini? 3 ya. Berarti dapatnya 22 ya. Berarti 22. Oke. Kemudian yang ini sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 10 ya. Sama-sama dibagi 10. Berarti dapatnya 4X ditambah 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 48 ya. Oke. Yang ini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita sudah punya ini. Nah, setelah punya ini, inilah model matematikanya ya. Ini sampai di sini, ini adalah model matematika. Ini yang disebut dengan model matematika. Oke. Nah, pertanyaannya, kita bukan hanya model matematikanya saja, tapi yang ditanya adalah biaya minimumnya ya, biaya minimumnya. Oke. Nah, caranya adalah kita harus menggambarkannya menjadi persamaan garis fungsi linear, fungsi garis ya, fungsi garis lurus. Gimana itu menggambar fungsi garis lurus? Kita perhatikan. Untuk yang X tambah 2Y kurang dari sama dengan 22. Nah, kita gambarnya di sebelah sini ya. Oke. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 22. Maka kita butuh dua buah titik ya. Jika X-nya 0, jika X sama dengan 0, ini maka 0 ditambah 2Y, ini akan sama dengan 22. Berarti 2Y sama dengan 22, maka Y-nya sama dengan 11. Berarti titik yang pertama adalah, titiknya adalah 0,11. Oke. Titik satunya lagi sebaliknya. Kita balik ya. Jika Y-nya sama dengan 0, maka 0 X ditambah 2 kali 0 ini akan sama dengan 22, maka X-nya sama dengan 22. Berarti titiknya 22,0 ya. Oke, kita punya dua buah titik ini. Kemudian sekarang kita gambarkan ya. Sekarang kita gambarkan. Sumbu X, ini sumbu Y ya. Oke. Kita gambarkan dua titik tadi ya. 0,11, 22,0. Oke, satuannya katakanlah ini 10 ya kan. Ini 10. Ini 10. Berarti kalau 10 kita butuh berapa tadi? 22 ya. Kalau 10 ini katakan 20. Berarti di sini ya 21 ya. Katakan di sini 22 ya. Ini 22. Kemudian yang ini 11. Oke. Nah, kita gambarkan. Kita gambarkan garisnya. Oke, ini garis yang pertama. Ini untuk X tambah ini ya, X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, kita gambarkan lagi sekarang untuk 4X tambah 3Y ya. Tetapi dengan cara tadi ya. 4X tambah 3Y. Oke, 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 48 ya. Berarti
jika X-nya sama dengan 0, maka langsung saja ya kita persingkat ya. X-nya 0 berarti nanti 3Y ini akan sama dengan 48, berarti Y-nya sama dengan 16 ya. Kemudian kalau jika X-nya sama dengan jika Y-nya sama dengan 0, maka 4X akan sama dengan 48, X-nya akan sama dengan 12. Untuk titik yang pertama nanti di sini adalah 0,16, yang kedua 12,0. Oke. 0,16 ya. 0,16 itu kira-kira di sebelah kalau ini 10 ya, 10 di sini ya. Ini 10, ini 20, berarti 0,16 ya, kira-kira di sini 0,16 dan 12,0. Oke, 12,0 kira-kira di sini ya. Oke, kita tarik garisnya. Oke. Jadi ini adalah gambar untuk 4X tambah 3Y ini sama dengan 48 ya. Oke, nah sekarang kita lihat gambarnya ya. Dia akan diarsir ke sana, ke sebelah bawah semua kan, kurang dari semua. Oke, kita arsir ke bawah. Kemudian satu lagi, arsirnya juga ke bawah. Nah, sehingga kita bisa perhatikan dengan jelas yang kena biru dan hijau itu yang mana saja. Ini kan daerahnya, ini, sini, dan ke sini ya. Jadi daerahnya tuh yang ini. Oke. Jadi daerahnya tuh yang itu. Oh, tadi lupa dibuat. Yang ini adalah 12. Yang ini tadi 12, yang ini tadi 16 ya. Oke. Berarti titik-titiknya kita punya berapa itu? Ada 4 buah titik. Ada 4 buah titik ya. Tapi yang ini 0 nggak usah diikutkan. Berarti titik yang pertama yaitu 0,11. Ya kan? Kemudian titik yang kedua adalah ini 12,0, dan titik yang ketiga yang ini bagaimana mencarinya yang ini? Dengan cara eliminasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kalian sudah belajar ya kan bagaimana cara mencari titik potong ya, titik potong di antara dua buah garis lurus ya kan. Oke, kita eliminasi. Yang mana yang mau dieliminasi ini? Yang mau dieliminasi itu ini. Ini yang mau dieliminasi ya. Oke, kita eliminasi. Kita kerjakan di sini ya, di sini saja. Oke. X ditambah 2Y ini akan sama dengan 22. Sebentar. Kita buat di sini saja. X tambah 2Y ini sama dengan 22. Mungkin bisa biar cepat ya. X tambah 2Y, kan eliminasi itu harus sama ya. Koefisiennya harus sama. Berarti kita kalikan 4. Berarti 4X ditambah 8Y, kalikan 4 ya. 4X ditambah 8Y sama dengan 88. Yang ini 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Maka kalau dikurangkan, ini habis, ini jadi 5Y sama dengan 40 ya. Berarti Y-nya sama dengan 8. Oke. Y-nya sama dengan 8, berarti X ditambah 2 kali 8 akan sama dengan 22. Substitusi ya. Kemudian X sama ditambah 16 sama dengan 22, maka X-nya sama dengan 6 ya. Jadi X-nya 6. Berarti titiknya adalah 6,8. Oke, 6,8. Berarti titiknya di sini adalah 6,8. Oke, nah
Selanjutnya adalah karena yang dicari adalah nilai minimum, ya, yang dicari adalah nilai minimum. Nah, ini biaya minimum. Artinya apa arti titik-titik yang di sini? Ini artinya X tadi sebagai apa? X tadi itu sebagai bak, ya, mobil bak. X tadi sebagai mobil bak. Kalau 0,11 artinya mobil baknya cuma 0. Yang 11 adalah truk. Jadi full truk saja. Ini maknanya adalah semuanya truk. Ini maknanya 11 truk saja. 11 truk saja, ya, ini maknanya. Yang ini maknanya 12 bak saja, ya, 12 bak saja. Yang ini maknanya 6 bak dan 8 truk, gitu ya. Yang mana yang minimum, ya? Yang mana yang minimum? Oke. Yang mana yang minimum? Kalau biaya sewanya, ingat, untuk mobil bak itu 100.000, mobil truk itu 150.000. Berarti kita lihat. Kalau truk saja maka biayanya berapa ini kalau truk? Ingat truk, kita buat di sini ya. Kalau bak itu biayanya 100.000. Kalau truk biayanya 150.000. Oke, berarti kalau truk saja 11, maka 11 kalikan 150.000. Berarti berapa ini? 1.500.000 ditambahkan dengan 150.000. Berarti ini akan sama dengan 1.650.000. Oke, yang ini sekarang 12 dikalikan dengan 100.000, maka ini sama dengan 1.200.000, ya kan? Terakhir 6 bak, berarti 6 kalikan 100.000 ditambahkan 8 kalikan dengan 150.000, maka ini akan sama dengan 600.000 ditambahkan dengan 1.200.000. Berarti ini 1.800.000. Oke. Jadi yang minimum adalah yang mana yang minimum berarti? Yang paling kecil, ya kan? Yang ini berarti yang minimum. Oke, 1.200.000. Berarti biaya minimumnya adalah 1.200.000. Oke. Itu. Jadi prosesnya cukup panjang, ya, cukup panjang. Oke, ini kalau kita perkecil jadi seperti ini, ya. Ini kalau biar kelihatan semuanya. Oke. Jadi prosesnya cukup panjang. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya, ya. Ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal yang ini saya berikan ke kalian, ya. Coba dikerjakan. Ya. Seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan jenis B. Nah, berarti itu nanti yang sebagai X dan Y-nya, ya. Beras campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg beras jenis B. Dan begitu kan? Oh, jadi ada ini. Ada beras campur pertama. Nah, nanti ada juga beras campur mana tadi? Beras campur yang kedua. Nah, ini beras campur yang kedua, gitu kan? Seperti itu. Nah, katanya apa? Beras yang tersedia untuk beras jenis A dan jenis B berturut-turut 80 dan 106, gitu kan? Artinya nanti yang sebagai X dan Y-nya kalian harus pilih, hati-hati. Apakah beras campurnya atau beras jenisnya, ya. Gitu. Coba nanti dikerjakan, ya. Oke, kita lanjut ke dan ini nanti sampai ke membuat grafiknya, kemudian mencari titik potongnya, ya kan. Berarti ini langkah-langkahnya kalau saya buat. Pertama ini buat tabelnya dulu, ya kan. Buat tabel. Kemudian setelah jadi tabel, tentukan model matematikanya. Oke, model matematikanya.
Nah, model matematika itu terkait dari itu ya, tandanya apakah lebih besar ataukah lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga, gambarkan grafiknya ya kan, gambarkan grafiknya ya, grafik. Kemudian yang keempat, ini tentukan daerahnya ya, daerahnya. Kemudian tentukan daerah. Yang kelima, cari titik potongnya ya kan, cari titik potong. Oke, dengan cara apa? Dengan eliminasi ya. Kemudian baru setelah ketemu titik potong, baru yang keenam, tentukan biaya maksimumnya ya, biaya maksimumnya. Oke, biaya maksimum. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi coba kalian kerjakan. Saya yakin bisa ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini dulu ya. Oke, soal berikut ini kita perhatikan. Jadi ini gambarnya sudah ada. Grafiknya sudah ada, ya kan? Nah, yang ditanya adalah model matematikanya. Model matematikanya. Ini mirip seperti soal cerita yang ditanya model matematikanya, ya kan? Soal cerita yang ditanya model matematikanya. Kalau sekarang gambarnya ada, yang ditanya adalah model matematikanya. Oke, kita perhatikan. Berarti kita harus bisa menuliskan persamaannya, ya kan? Persamaannya atau pertidaksamaannya. Oke, kita lihat. Untuk yang ini dulu. Saya kasih warna merah. Nah, berarti antara 12 0, ini 12 berarti di sini 0,12 ya kan. Ini berarti 2,0 gitu ya. Oke. Untuk menyusun persamaannya, untuk yang merah dulu berarti kita tuliskan, perhatikan ya. Ini gampang ini. 12x oke, ditambah dengan 2y ini akan sama dengan 24. Jadi langsung pasangkan 12 pasangkan dengan x jadilah 12x, 2 pasangkan dengan y jadilah 2y. Kemudian 24 ini didapat dari 12 kalikan dengan 2, 24 ya. Oke. Nah, tandanya coba lihat daerah yang diarsir ini. Daerah yang diarsir ini berada di sebelah kirinya atau berada di bawahnya. Berarti 12x ditambah 2y, karena dia berada di bawah maka kurang dari 24. Oke. Setelah itu 12x tambah 2y. Koefisiennya 12 dan 2. Berarti bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 6 ya. Sama-sama dibagi 6. Oke. Berarti nanti jawabannya sama-sama dibagi 2 ya. Keliru. Sama-sama dibagi 2. Ini 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Oke, kita sudah punya persamaan yang pertama ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang kedua. Yang ini ya. Oke. Yang ini berarti koordinatnya adalah 0,5. Yang satu lagi koordinatnya adalah 4,0 ya. Yang biru sekarang ya. Oke, fokusnya ke yang biru. Maka seperti tadi berarti 5x ditambah 4y ini akan sama dengan 20. Bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya, karena 5 dan 4 itu FPB-nya 1 ya. FPB-nya 1. Berarti ya udah cukup saja. Tapi sekarang kita lihat daerah yang diarsir itu berada di mananya garis? Di atasnya garis. Berarti 5x ditambah 4y ini lebih besar sama dengan 20. Karena dia berada di atasnya garis ya. Ya sudah, selesai sampai di sini. Maka kita cari jawabannya yang mana. Kalau untuk yang belakang sini pasti semuanya x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, kita cari yang mana? 6x tambah y, 6x tambah y. Ini semuanya 6x tambah y, tapi yang lebih kecil ini hanya ini jawabannya ya. Oke. Gitu. Jadi 6x tambah y lebih kecil sama dengan 12. 5x tambah 4y lebih besar sama dengan 20. Nah, ini juga termasuk soal yang gampang ya, nggak susah. Insyaallah. Oke. Kita lihat soal yang lain. Ini tadi silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan sendiri. Nanti di pause saja, kemudian biarkan santri mengerjakannya ya.
Oke, ini tadi, ini untuk mengerjakan soal yang sebelumnya ini ya. Ini caranya ya. Oke, kalau saya perbesar perbagian ya. Oke, katakanlah begini ya. Nah, ini kelihatan gini kan. Udah agak lebih besar. Nah, gitu ya. Seperti itu, kemudian ke samping, samping, samping ya. Gitu. Oke. Kemudian ini sederhana ya, sederhana tadi hanya menyusun model matematikanya. Kemudian soal berikutnya, ini juga ini soalnya juga program linear. Malah kita sudah punya model-model matematikanya ya. Model-model matematikanya sudah punya. Tinggal cukup digambarkannya ya. Berarti cara menggambarkan gimana? Cara menggambarkannya. Berarti langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya gambarkan grafiknya ya. Gambarkan grafiknya. Gambarkan grafiknya. Cara menggambarkan grafik itu bagaimana? Cari titik potongnya ya. Cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Itu. Kemudian yang kedua adalah tentukan daerah yang diarsir, ya kan? Tentukan daerah yang diarsir. Oke, yang diarsir. Kemudian yang ketiga, cari titik potong ya, cari titik potong antara dua garis tadi ya, antara dua garis. Oke. Kemudian baru yang keempat. Nah, yang keempat adalah substitusikan ya, substitusikan Oh, ini kok terlalu banyak ya. Substitusikan nilai X dan Y pada persamaan Z ya, persamaan Z. Cari yang minimum ya, cari yang paling kecil, yang minimum. Yang minimum itu berarti yang nilainya paling kecil. Oke, nilainya paling kecil. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak perlu menyusun modelnya karena modelnya sudah ada. Oke, dan yang terakhir yang nomor 6 ini. Nah, yang nomor 6 ini gambarnya sudah ada, ya kan? Gambarnya sudah ada. Tinggal menentukan titik potongnya ini. Nih, kan gambarnya sudah ada nih. Ini, sini, sini. Tinggal menentukan di sini. Ini berapa yang ini? Ini kan tanda tanya nih, ya kan? Berarti harus pakai eliminasi, ya kan? Bagaimana caranya? Pertama, tentukan persamaannya dulu. Tentukan persamaannya ya, persamaan. Persamaan yang mana? Ini saya kasih warna berbeda ya. Jadi ada garis yang pertama, yang ini. Saya kasih warna merah. Oke. Kemudian garis yang kedua. Gitu ya. Jadi antara merah dan hijau. Tentukan persamaan garis ya. Tentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis. Yang kedua, langkah kedua, eliminasi ya. Eliminasi. Eliminasi untuk mencari titik itu ya. Ini untuk mencari titik potongnya ya. Titik potong. Oke. Dah, kemudian yang terakhir adalah angka ketiga adalah substitusikan ya kan, substitusikan. Substitusi nilai X dan Y ke bentuk objektif ya, bentuk objektifnya. Oke. Yang ini ya, ke bentuk objektif ini. 3X tambah 4Y. Oke. Nah, silakan ini ada satu, ini soal yang pertama ya. Ada satu soal.
Kemudian ini juga soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga. Kemudian, nah itu ya, ada 3 soal saja ya. Jadi silakan, ada 3 soal, kalian kerjakan ya. Pilih caranya sama semua kok, nggak akan susah ya. Oke, seperti itu dulu hari ini pembahasan tentang program linier. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan mudah menyerah, tetap semangat. Insya Allah akan dimudahkan jalan-jalan para penuntut ilmu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.